Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, saya Siti Atika dari kelompok 3 akan mempresentasikan judul makalah kami, yaitu Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama, kami di sini melampirkan tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran secara umumnya diartikan merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara bertahap dan dinilai ibadah bagi siapa saja yang membacanya. Yang kedua, kandungan Al-Quran. Kandungan Al-Quran di sini mencakup yang pertama, pokok-pokok keimanan, yaitu keimanan atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada nabi, malaikat, kitab, qadha dan qadar dan sebagainya. Kandungan yang kedua yang terdapat di dalam Al-Quran adalah prinsip-prinsip syariah untuk manusia agar ia bisa menjalin hubungan dengan Allah, yaitu ibadah kepada Allah, dan bisa menjalin hubungan sesama manusia dan dengan kepada makhluk yang lain, yaitu muamalah. Kandungan Al-Quran yang ketiga yaitu adanya janji baik atau berita baik untuk orang-orang yang berbuat baik, yaitu akan Allah balas dengan surga, dan ancaman bagi orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah, yaitu neraka. Yang keempat, di dalam Al-Quran itu sendiri mengandung kisah-kisah sejarah yang terjadi pada zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, merupakan dasar-dasar dan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan, yang antara lain mencakup ilmu ekonomi, ilmu bumi, ilmu kimia, ilmu hukum, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu fungsi Al-Quran. Sebelum kita bisa mengatakan kenapa Al-Quran bisa dijadikan sumber ajaran Islam, di sini kami melampirkan terlebih dahulu fungsi Al-Quran itu sendiri. Fungsi Al-Quran yang pertama adalah sebagai kalam Allah, yaitu Al-Quran sebagai kalam Allah. Al-Quran yang aslinya itu bentuknya dijaga di Lauhil Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diturunkanlah kepada Nabi kita Muhammad SAW di dalam bahasa kaumnya, yaitu bahasa Arab. Wahyu Allah yang diturunkan kepada nabinya merupakan suatu ilmu yang dikhususkan untuk mereka. Kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW inilah yang disebut dengan Al-Quran. Yang kedua, fungsi Al-Quran adalah sebagai sumber ajaran Islam. Sumber hukum ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama, Al-Quran, yang merupakan ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah, yaitu baik perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad ini adalah hasil pemikiran oleh para imam mujtahid, yang mana hasil pemikiran mereka berasal dari Al-Quran dan hadis juga. Karena Al-Quran merupakan kalam Allah yang terjaga keasliannya dan isi kandungannya meliputi seluruh segala sesuatu yang sangat diperlukan oleh umat manusia dan mengatur seluruh kehidupan manusia, maka sangat bisa kita katakan Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang utama dan yang paling pertama sekali, yaitu Al-Quran.
Yang ketiga, fungsi Al-Quran adalah sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap nabi itu Allah berikan mukjizat. Seperti Nabi Musa yang Allah beri mukjizat kepadanya, tongkatnya bisa berubah menjadi ular untuk mengalahkan para pesihir yang berasal dari pesihir kaum Fir'aun. Dan di sini Al-Quran merupakan mukjizat untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa kita katakan seperti itu? Karena pada saat itu para pesyair Arab ketika itu berada di atas kedudukan yang tinggi. Maka dengan adanya Al-Quran ini mengalahkan seluruh pesyair yang tinggi tersebut, bahwa mereka tidak bisa mendatangkan kalimat-kalimat dan bahasa yang ada di dalam Al-Quran sebagaimana bisa mereka buat di dalam syair-syair mereka. Dan ini merupakan suatu mukjizat bagi Nabi kita Muhammad SAW. Mukjizat di sini bisa kita nilai dari gaya bahasa, petunjuk-petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, ayat-ayat yang berhubungan dengan nabi-nabi yang terdahulu. Yang keempat, Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup. Mengapa kita bisa katakan seperti tersebut? Karena Al-Quran banyak mengemukakan pendapat-pendapat serta prinsip-prinsip umum pengaturan hidup dalam hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia sesamanya dan manusia dengan makhluk yang lainnya. Dan dengan kita mengetahui Al-Quran merupakan kalam yang sangat terjaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencakup seluruh aspek-aspek kehidupan, baik manusia untuk manusia itu sendiri atau untuk manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan makhluk yang lainnya. Oleh sebab itu, sangat bisa kita katakan Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang pertama sekali. Dan apa upaya kita untuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meyakini bahwa Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang pertama, yaitu dengan mempelajari tafsir dan ulumul Quran. Tafsir merupakan secara bahasa yang artinya adalah menjelaskan atau menyingkap, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas penjelasannya, maka di sini dikaji lebih dalam lagi dengan ilmu tafsir dan dengan ulumul Quran. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi oleh Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.